Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Deanti Galuh dengan NIM 2003595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Cahaya Putri dengan NIM 2000297. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Poja Pratiwi dengan NIM 2003948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 20409 dari kelas 1D PGSD tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nafisa dengan NIM 21029. Ya, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Arti dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri bisa ditinjau dari sudut subjek dan objek. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Selanjutnya, ada yang pertama, penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum. Konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum, khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu hukum dan keadilan. Sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka, Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa hukum itu adalah hasrat kehendak untuk atau demi mengabdi pada keadilan. Pada dasarnya, tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkaitan erat dengan persoalan filsafat hukum, sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah the application of law. Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila juga menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia. Hukum nasional kita yang merupakan restide hukum, secara ringkas nilai dasar ini meliputi nilai dasar pertama, hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja. Nilai dasar kedua, hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata tujuan, akan tetapi pegangan yang konkret dalam membuat peraturan hukum. Nilai dasar ketiga, hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan. Nilai dasar keempat, hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam bentuk peraturan atau dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita. Selanjutnya, yang kedua, penegakan hukum berdasarkan konsep keadilan yang berketuhanan. Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam berhukum.
Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum. Maka dari waktu ke waktu produktivitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi fungsi hukum telah menjadi kemerosotan. Pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegakan hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling tarik-menarik di masyarakat. Apa yang dijabarkan oleh B. Arif Sidarta sesungguhnya dapat dilukis secara lebih detail dengan menambahkan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum, sebagaimana dalam konsep Friedman. Pertama, adalah struktur hukum yang dilambangkan dengan tiang-tiang pancang yang menopang tegaknya suatu sistem hukum. Badan-badan seperti DPR beserta presiden dan birokrasi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, juga peradilan dan lembaga bantuan hukum, semuanya jika dilihat dari aspek kelembagaan adalah apa yang dimaksud dengan struktur hukum. Kedua, adalah substansi hukum. Unsur ini dilambangkan dengan lapisan-lapisan yang secara hierarkis terdiri dari berbagai norma-norma hukum positif. Pada lapisan paling atas terdapat suatu bintang pemandu, yaitu cita hukum Pancasila. Selanjutnya yang ketiga adalah budaya hukum. Unsur ini menyediakan lingkungan demi berfungsinya struktur dan substansi hukum tersebut. Tanpa lingkungan kehidupan yang bernama budaya hukum ini, struktur dan substansi hukum tidak akan mungkin bertahan. Ketiga unsur tersebut dilihat dari konsep pen studi hukum saling terkait satu sama lain dalam bangunan sistem hukum di Indonesia, di mana pen studi hukum sendiri oleh Sidarta dibedakan menjadi partisipan dan pengamat. Khusus untuk para partisipan yang menjadi pengemban hukum teoritis dan pengemban hukum praktis inilah yang bersangkutan langsung dengan proses penegakan hukum di masyarakat, yakni para fungsionaris hukum yang bekerja dengan sistem hukum positif di Indonesia. Pengemban hukum praktis yang dapat berupa parlemen, peradilan, lembaga bantuan hukum, dan birokrasi pemerintahan inilah yang mengisi bangunan sistem hukum di Indonesia dalam struktur hukum dan melakukan pembentukan hukum dalam membangun substansi hukum. Dalam pandangan Anton F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai tatanan luaran, yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya, seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran, mulai dari sila pertama, yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam Pancasila. Seterusnya, pertama, sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. Kedua, sila kedua digambarkan sebagai lingkaran lain di luar lingkaran inti tersebut, dengan substansi mulai dari kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, juga adil makmur. Yang ketiga, adanya proses timbal balik dan perubahan yang dimulai dari bagian paling luar atau menyangkut masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, gerak arah panah dari dalam keluar memperlihatkan sebuah hubungan bahwa sila-sila dalam Pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Yang keempat, adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat seperti kepentingan penguasa yang dituntun oleh sila ketuhanan. Model keseimbangan yang sedemikian pula yang pada dasarnya dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan Islam ketika masa pemerintahan Rasulullah. Pelaksanaan HAM di Indonesia. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen, istilah hak asasi manusia ini tidak terdapat baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya, tetapi tercantum hak warga negara dan hak penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 ini inti-inti dari dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 pokok mengenai HAM yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu yang pertama, kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu pada pasal 27 ayat 1. Kedua, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pada pasal 27 ayat 2. Ketiga, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28. Keempat, hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara, pada Pasal 28 ayat 1. Dan yang kelima, hak atas pengajaran, yaitu pada Pasal 31 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh Indonesia masyarakatnya. adalah Hukum negara diciptakan hukum. untuk mengendalikan dan menertibkan Begitulah masyarakat, katanya. serta agar masing-masing subjek Namun, hukum dapat menjalankan mengapa hukum di kewajibannya negeri ini dengan tidak baik menjadi dan tepat raja? haknya. Tukang sayur berkata, Philippus M. Hudson Hukum mempunyai itu layu. pendapat bahwa pelindungan hukum Bagi mereka dibagi menjadi yang dua, berjas yaitu dan bersepatu. pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum itu pun represif. layu. Bagi mereka Pelindungan yang hukum mempunyai preventif harta bertujuan beribu-ribu, agar mencegah adanya sengketa. Pelindungan hukum Indonesia represif bertujuan menjamin untuk keadilan. menyelesaikan sengketa. Begitulah Penegakan dan katanya. pelindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami Nenek pencuri kemajuan pada kakao tanggal 6 berkata, November tahun 2000, Aku di mana Dewan dipenjara Perwakilan 5 Rakyat tahun mengesahkan tanpa Undang-Undang ampunan. Nomor 26 tahun 2000 Namun, mengenai pengadilan rompi hak oranye asasi berkata, manusia atau HAM yang Aku diundang-undangkan. dipenjara ber-AC di ruang tahanan. Pada tanggal 23 November tahun Lalu, 2000, undang-undang ini di menjadi manakah dasar letak hak asasi keadilan? manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Indonesia Undang-undang ini menjamin menjadi dasar hak adanya asasi pengadilan hak manusia. yang berwenang mengadili para Begitulah pelaku pelanggaran katanya. hak asasi manusia. Undang-undang Orang ini miskin mengatur bicara, tentang beberapa disuruh kekhususan bungkam. atau pengaturan yang berbeda dengan Bergumam pengaturan dalam sedikit hukum saja, acara pidana. sudah Perbedaan ditekan. ini dimulai dari tahap penyelidikan oleh Sedangkan Komnas HAM mereka yang di sampai Senayan pengadilan tentang majelis hakim dengan lihainya prosesnya membuat berbeda jaringan dengan pengadilan yang biasa. menguntungkan Majelis korporasi hakim terdiri dari maupun 5 perseorangan. orang yang mewajibkan 3 orang Lalu, diantaranya adalah hakim ad hoc. Di manakah letak hak asasi manusia? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijalankan dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timur Timur. Pada era reformasi dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak disetujui oleh DPR dan dicabut. Pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi,
Kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia internasional mendapat respon positif dan penyelenggara negara di Indonesia ketika pada tahun 1998 oleh MPR menetapkan tentang hak asasi manusia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR tersebut di atas, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi dan juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa pendamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa. Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajah. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. Upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM antara lain: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Kedua, agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM. Faktor-faktor penyebab HAM dilanggar adalah: pertama, masih belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM. Kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Ketiga, kurang berfungsi lembaga-lembaga penegakan hukum. Keempat, pemahaman belum merata tentang HAM. Selanjutnya, tanggapan-tanggapan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Antaranya, yang pertama, mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasi, berbentuk poster dan demonstrasi secara tertib. Kedua, mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas. Ketiga, mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah. Dan yang keempat, mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitas. Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya, terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu, kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan HAM sebagai berikut: membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM, mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM, memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Hakikat demokrasi adalah
bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, yang artinya bahwa demokrasi itu merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penegakan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah di tangan rakyat yang mengandung 3 hal, yaitu pemerintah dari rakyat atau government of the people, pemerintah oleh rakyat atau government by the people, dan pemerintah untuk rakyat atau government for the people. Sistem demokrasi parlementer atau liberal, sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham tersebut berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, pemerintahan pada masa demokrasi parlementer dijalankan oleh 7 kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 hingga 18 April 1951, Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 hingga 26 April 1952, Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 hingga 2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastro Amijojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastro Amijojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957, dan Kabinet Juanda dengan masa jabatan antara 9 April 1957 hingga kurang lebih 10 Juli 1959. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,
menyelesaikan masalah dan memperjuangkan irian barat ke dalam wilayah Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, pada masa demokrasi parlementer ini juga dibentuk konstituen, sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar baru bagi Indonesia. Materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai berakhirnya demokrasi liberal dan pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Yuk disimak. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan Presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan ini didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Lebih lanjut, Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan berikut. Yang pertama, anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. Yang kedua, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Dan yang ketiga, kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Sementara yang menjadi keputusan di dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: yang pertama, konstituante dibubarkan; yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; dan yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Materi selanjutnya mengenai sistem demokrasi terpimpin. Wacana mengenai demokrasi terpimpin bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi, wacana tersebut sudah terpintas dalam diri Soekarno bertahun-tahun sebelum diterapkannya demokrasi terpimpin tersebut. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita, dan demokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia. Berkaitan dengan persoalan di atas, maka hampir dari seluruh pidato yang disampaikan Soekarno, kebanyakan berisikan sekaligus menjelaskan tujuan tentang demokrasi terpimpin. Tetapi dalam hal ini, yang perlu disorot adalah asas atau dasar yang melahirkan demokrasi terpimpin. Merujuk pada pidato yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juli 1969, ada dua asas yang mendukung lahirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, mufakat. Permusyawaratan dan perwakilan negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi tujuan didirikan negara Indonesia adalah semua buat semua dan satu buat semua. Kedua, kesejahteraan dan keadilan sosial tidak akan ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip ini merupakan suatu jembatan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyeberang dari paham kapitalis dan imperialis yang selama ini membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Kedua paham tersebut telah menghalangi bangsa ini dalam meraih alam demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Dalam pandangan Soekarno, ada beberapa ketetapan yang beliau jadikan sebagai pegangan dalam menjalankan demokrasi terpimpin, yaitu Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang mana dekret tersebut berisikan agar diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945
dan dicabutnya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan tanggal tersebut dianggap sebagai awal diberlakukannya demokrasi terpimpin dengan sistem presidensil. TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan seumur hidup. TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga pemusyawaratan atau perwakilan. Hal ini juga dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Diterapkannya demokrasi terpimpin membuka ruang bagi Soekarno untuk mewujudkan cita-cita luhurnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Adapun cita-cita yang ingin dicapainya yaitu: pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia Afrika, atas dasar hormat menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Setelah kekuasaan rezim Orde Lama yang kurang lebih selama 20 tahun berkuasa akhirnya berakhir. Kemudian lahirlah Orde Baru di penghujung tahun 1960-an yang menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokratisasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara dan masyarakat. Diharapkan kekuatan politik masyarakat meningkat dan memperoleh tempat yang proporsional dalam proses politik dan pemerintahan, terutama dalam rangka formulasi kebijakan-kebijakan politik baru. Sebaliknya, akumulasi dan sentralisasi kekuasaan yang selama Orde Lama begitu jelas terkonstruksikan, diharapkan segera berganti dengan pluralisme kekuasaan. Dalam keadaan semacam itu, demokratisasi diharapkan tumbuh dan terwujud. Tidak sekedar menjadi retorika politik pemerintah Orde Baru yang sedang menunjukkan dirinya. Harapan akan tumbuhnya demokrasi di awal Orde Baru dimiliki tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa memperoleh peluang politik baru, namun juga dimiliki oleh berbagai kalangan lain secara luas. Studi Francois Raylon menunjukkan bahwa para mahasiswa di kampus-kampus pada saat itu memiliki harapan besar terhadap tumbuhnya suasana politik baru yang lebih segar dan demokratis. Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah yang pertama, Orde Baru dilahirkan oleh gerakan massa yang mengalirkan arus keinginan dari bawah, berbeda dengan demokrasi terpimpin pada masa Soekarno yang lahir sebagai produk rekayasa elit. Adanya latar belakang ini menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pluralisme dan penumbuhan demokrasi, mengingat Orde Baru sebagai tempat aktualisasi politik masyarakat. Yang kedua, rekrutmen elit politik di tingkat nasional di mana dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang mana pembentukannya memperhatikan kesejajaran dengan gagasan Daniel Bell. Sebagaimana dikutip oleh Mukhtar Masmud, menyebutkan bahwa formulasi kebijakan politik tidak lagi diserahkan pada peran politisi dan ideologi, melainkan kepada para teknokrat. Perluasan dan reorientasi dalam rekrutmen politik yang mengintegrasikan kalangan teknokrat ke dalam struktur kekuasaan
dianggap mengindikasi akan terjadinya suatu reorientasi pada politik di kalangan penguasa, sejalan dengan komitmen para teknokrat yang waktu itu dikenal dengan egaliter dan demokratis. Terintegrasinya kelompok teknokrat ke dalam struktur kekuasaan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja negara di dalam Orde Baru dan kebijakan-kebijakannya, sehingga lebih mementingkan proses politik yang bottom up dan lebih berorientasi kepada publik. Yang ketiga, sejalan dengan kedua dasar empirik di atas, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar di dalam perimbangan politik, di dalam negara dan di masyarakat. 3 pusat kekuasaan Orde Lama, yaitu Presiden, Militer khususnya Angkatan Darat, dan PKI, digeser oleh pusat-pusat kekuasaan baru, yaitu militer dan teknokrasi dan birokrasi. Kekuatan politik kemasyarakatan selama masa Orde Lama yang terhambat aktualisasinya juga muncul kembali ke permukaan, sekalipun militer menjadi pilar utama kekuasaan. Namun, kekuatan egaliter juga tumbuh saat itu, yang kemudian dikenal sebagai bulan madu, singkatan antara negara dengan kekuatan-kekuatan masyarakat Orde Baru. Ketiga dasar empirik di atas sekalipun masih bersifat tentatif, namun dalam masa itu amatlah memadai untuk menjadi alasan tumbuhnya harapan demokratisasi. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi. Pada masa reformasi, Aspinall tahun 2004 mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masa yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amin Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, di mana nanti akan ditandai dengan booming munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Aspinall tahun 2004 juga menjelaskan 3 alasan munculnya optimisme, yaitu yang pertama meluasnya antusiasme terhadap reformasi, kedalaman krisisme ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggungjawaban yang meresapi sistem politik sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi, dan yang ketiga perpecahan di kalangan elit politik yang berkuasa. Akan tetapi, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, masih belum tampak kekuatan sosial politik yang memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural, kelembagaan, dibandingkan dengan demokrasi yang mengacu pada tata nilai. Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat kita untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis, apakah masa transisi ini akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk konsolidat demokrasi, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah konsolidat anarki yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik. Menurut Suharto tahun 2002, setidaknya tercatat berbagai paradoks demokrasi yang patut dikritisi sampai saat ini. Pertama, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percecokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti-demokrasi. Politik zero-sum game dan bukan win-win dalam rangka menenggelamkan lawan politik menjadi praktek-praktek lazim yang menumbuhkan rasa takut untuk berbeda. Ketakutan di mana akan tumbuh politik diam-diam di berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis. Demokrasi nyaris tidak menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap perbedaan. Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis
dengan mereka yang dulu anti dengan demokrasi yang diwarnai dengan semangat sekedar untuk meraih kemenangan pemilu tanpa menunjukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi. Yang ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik dibandingkan untuk agenda politik. Ketika keseragaman pada Orde Baru dihujat habis-habisan, kini sebagai kekuatan demokratik berargumentasi bahwa demokrasi tidak harus selalu berisi perbedaan, tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan tunggal ala Orde Lama digugat, kini juga tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal itu juga demokratik. Kesan yang tumbuh ialah demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebagai alat dan isu untuk meraih kekuasaan. Yang terakhir, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi. Kini sebagai masyarakat politik justru memperagakan simbolisasi figur kepemimpinannya yang membawa warna kultus individu dalam bentuk lain. Simbol budaya politik Orde Baru bahkan mulai dibangkitkan kembali seakan potret kehidupan politik benar. Berbagai upaya untuk menggunakan sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol karisma politik mulai dilakukan untuk memberikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Bahkan tidak dijadikan persoalan apakah karisma politik itu nyata maupun semu. Yang terpenting adalah pesona yang ditawarkan sebagai sebuah komoditas politik. Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih, dan bertanggung jawab. Oh, let me up with a bright smile.